والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan kesempatan yang singkat ini untuk menambah pengetahuan kita di dalam warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang kami muliakan, pembahasan kita masih berkaitan dengan babul adzan. Dan sudah kita sebutkan pada majelis yang telah lewat beberapa keutamaan seorang muadzin. Bagaimana seorang yang dia azan mendapatkan kedudukan. Seandainya seorang harus dia mengundi, maka dia akan mengundi. Dan sudah kita sebutkan juga pada majelis yang telah lewat bagaimana pahala yang didapatkan oleh muadzin dan sangat banyak keutamaannya. Maka pada malam hari ini kita akan menyambung pembahasan kita masih terkait dengan bab azan, dan yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah sifat al-azan wal iqamah. Bagaimana keadaan atau lafaz-lafaz azan dan iqamah yang itu memiliki dasar di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita melihat kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan beberapa riwayat-riwayat yang datang dari beliau, yang bukan hanya dengan satu sighah atau satu lafaz. Maka untuk memberikan kepada kita faidah yang lengkap, akan kita sebutkan semua riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan faidah untuk kita, walaupun tidak harus kita lakukan. Karena pada saat ini dan di zaman kita ini, lafaz azan boleh dibilang sesuatu yang sudah disepakati. Sedikit saja berubah, padahal ada dalilnya, manusia akan menganggap itu sesuatu yang aneh. Apalagi itu ditambah, mereka akan mengatakan seperti itu. Oleh karena itu para jamaah, kita perlu mengetahui sebatas ilmu. Adapun dalam mempraktekkan, kapan kita bisa diberikan kemudahan, kita akan praktekkan perkara tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang menjadi konsep utama dalam azan adalah hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih inilah sahabat yang pernah bermimpi bertemu dengan malaikat yang mengajarkan lafaz-lafaz azan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat, bagaimana kita akan memulai waktu salat kita? Ada yang mengusulkan trompet, ada yang mengusulkan lonceng, ada yang mengusulkan menyalakan api, dan lain sebagainya. Sampai sahabat ini bermimpi, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Di pagi harinya sahabat ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Lalu sahabat ini membacakan kepada Nabi SAW apa yang beliau dengar dari malaikat yang mengajarkan di mimpi tersebut. Adapun lafaz yang beliau dengar dari malaikat itu dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW adalah lafaz azan yang biasa kita baca. Lafaz azan yang biasa kita baca itulah lafaz azan Abdullah bin Zaid ibnu Abdi Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Seperti yang kita baca ya. Baik. Bagaimana iqamahnya? Iqamahnya juga sama seperti yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Persis seperti yang kita baca. Maka seorang yang membaca ini faqad ashabas sunnah, sudah mendapatkan sunnah. Dari hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada riwayat yang lain. Di sana ada riwayat yang lain yang datang dari sahabat Abi Mahdzurah. Yang datang dari sahabat Abi Mahdzurah atau Abu Mahdzurah. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah ini diriwayatkan oleh banyak Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, dan semuanya sahih. Semuanya sahih. Ada tambahan di dalam riwayat Abi Mahdzurah, tambahan ini yang dikenal oleh ulama fikih dengan at-tarji'. Tambahan ini yang dikenal oleh ulama fikih mazhab dengan nama at-tarji'. Bagaimana at-tarji'? At-tarji' adalah seorang muadzin setelah membaca takbir 4 kali, dia membaca syahadat dua-duanya dengan suara yang pelan. Dia membaca dengan suara yang pelan. Syahadat alla ilaha illallah 2 kali, wa anna Muhammadan Rasulullah 2 kali. Pelan. Setelah itu selesai, diulang kembali dengan bacaan yang keras. Seperti biasa. Ini adalah tambahan riwayat dari hadis Abi Mahdzurah. Baik. Jadi prakteknya begini. Misalkan kita sudah membaca takbir 4 kali. Muadzin mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah? Lalu diulang kembali, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai. Ini namanya tarji', dan ini datang riwayat dari hadis Abi Mahdzurah dengan sanad yang sahih. Baik, itu perbedaan dengan hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Adapun dalam iqamah, dari hadis Abi Mahdzurah, dari hadis yang lain, ada perbedaan. Apa perbedaannya? Dalam iqamah, seorang muadzin itu membaca iqamah dengan membaca takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua. Kalau dalam hadis Abdullah bin Zaid, syahadatnya 1-1. Takbirnya 2, syahadat 1-1. Baik. Kalau dalam hadis Abi Mahdzurah tidak. Takbirnya 4 kali. Syahadat 2, alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah 2. Lalu qad qamatis hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
Saya ulangi, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Persis kayak azan. Lalu ditambah qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi qamat dalam hadis Abi Mahdhurah persis seperti azan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Hanya saja ada tambahan qad qamatis salah 2 kali. Baik, ini minimal kita mengetahui para jamaah, kalau ada orang suatu saat azan dengan seperti ini, maka kita tahu bahwa dia sedang mengikuti azannya siapa? Abu Mahdhurah. Tetapi kalau kita dalam kondisi lingkungan yang tidak bisa untuk menerima seperti itu, ya kita jangan membuat fitnah. Kita azan sebagaimana azannya kaum muslimin, sehingga mereka semuanya tidak akan muncul hal-hal yang sebenarnya itu adalah tingkatannya sebatas sunnah. Wallahu a'lam shawab. Baik, ini adalah lafaz azan dan iqamah. Mudah ya para jamaah ya? Mudah, simpel. Nah, di sana nanti ada tambahan-tambahan yang disebutkan oleh para ulama. Tambahan yang pertama adalah di dalam azan salat subuh. Di dalam azan salat subuh, di dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Di dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dan ini datang di dalam sanad yang sahih. Kata Anas ibnu Malik, wa minas sunnah, dari sunnah, idza qala al-muadzinu fil fajri, kalau muadzin itu azan di salat fajar, salat subuh, dia setelah membaca hayya 'alal falah, qala as-salatu khairum minan naum. Ini kata Anas ibnu Malik. Di antara sunnah Nabi SAW, seorang muadzin di salat subuh setelah membaca hayya 'alal falah, yang kedua ya, sebelum dia takbir, dia membaca as-salatu khairum minan naum 2 kali. Ini sunnah, kata Anas bin Malik. Tetapi yang jadi masalah para jamaah yang dimuliakan Allah, di mana penempatan pembacaan as-salatu khairum minan naum? Karena kita tahu bahwa azan salat subuh itu ada 2 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Bilal ibnu Rabah tugas dia itu azan pertama. Azan pertama, yu'adzinu bil-lail, di malam hari. Fakulu washrabu, kata Nabi, makanlah kalian, minumlah kalian, maksudnya kita masih boleh makan minum, boleh sahur. Hatta yu'adzina lakum ibnu Ummi Maktum, sehingga azan untuk kalian ibnu Ummi Maktum. Artinya ibnu Ummi Maktum ini petugas azannya Nabi di azan yang kedua, sedangkan Bilal ibnu Rabah petugas azan subuh di azan yang pertama. Baik. Dan sebagian kaum muslimin mereka masih ada yang mengamalkan sunnah ini ya, azan dalam fajar 2 kali. Begitu ya? Ya tidak usah jauh-jauh di Masjid Raya. Itu azan 2 kali. Di sini? Baik, artinya itu sunnah. Kalau tidak ya tidak jadi masalah. Kalau tidak ya tidak jadi masalah. Tetapi masih ada baqaya al-khair, masih ada kebaikan-kebaikan di tubuh kaum muslimin dengan menghidupkan sunnah azan fajar 2 kali. Oleh karena itu, mana yang lebih sesuai dengan sunnah? Penempatan hayya as-salatu khairum minan naum di azan yang kedua atau di azan yang pertama? Dan ini terdapat perbedaan yang cukup tajam di kalangan para ulama. Sebabnya tidak ada nas yang baku yang menjelaskan masalah ini. Hadis Anas bin Malik yang kita baca tadi, tidak ada keterangan azan fajar pertama atau kedua. Karena azan pertama dinamakan azan fajar juga. Azan kedua dinamakan azan fajar juga. Baik, kalau mayoritas kaum muslimin di zaman sekarang, mereka menjadikan ucapan as-salatu khairum minan naum di azan yang keberapa? Azan yang kedua. Namun perlu diketahui para jamaah yang dimuliakan Allah, perbedaan seperti ini adalah perbedaan yang kita tidak perlu membangun permusuhan di atasnya. Kita harus lapang dada. Kenapa?
Pertama, tidak ada dalil yang baku. Tidak ada dalil yang jelas mengatakan di azan yang pertama atau di azan yang kedua. Kalau ingin membaca di azan yang pertama, dia merasa lebih tenang, silahkan. Azan yang kedua juga silahkan. Namun yang lebih dekat kepada kebenaran, yang lebih rajih, pembacaan as-salatu khairum minan naum itu di azan yang pertama. Yang lebih dekat kepada dalil. Yang lebih dekat kepada dalil. Baik, kalau yang ada di Mekah dan Madinah, di azan yang keberapa itu? Di azan yang kedua. Mereka lebih memilih untuk dibacakan as-salatu khairum minan naum di azan yang kedua. Dan memang tidak ada dalil yang baku. Mereka mengambil keumuman hadis Anas. Kan dikatakan idza qala al-muadzin fil fajr. Fil fajr ya maksudnya salat subuh. Tapi tidak sharih. Kenapa yang lebih dekat kepada kebenaran itu di azan yang pertama? Pertama dari sisi maknanya. Dari sisi maknanya. As-salatu khairum minan naum artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Berarti panggilan muadzin as-salatu khairum minan naum kepada mereka yang masih tidur. Sedangkan di azan yang kedua itu bukan kepada orang yang masih tidur, kepada orang yang mereka sudah bangun. Kecuali mereka yang malas atau ada uzur syar'i. Sehingga perlu dibangunkan dengan as-salatu khairum minan naum di azan yang kedua. Seorang yang mereka menghidupkan malam, mereka yang akan melakukan salat malam, as-salatu khairum minan naum lebih tepat di azan yang pertama. Alasan yang kedua, di sana ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Di dalam menyebutkan azan yang pertama, kata Nabi SAW, liyuwaqqidha naimakum waliyastariha qaimakum. Azan yang pertama itu dibuat agar orang yang tidur bangun. Azan pertama ya, dibuat agar orang yang tidur bangun. Riwayat ini sahih. Dan agar orang yang sholat malam berhenti. Orang yang sholat malam berhenti, istirahat sesaat. Orang yang tidur bangun. Berarti sama nggak dengan ucapan as-salatu khairum minan naum? Hikmah dari azan yang pertama agar orang yang tidur bangun, lalu kita sinkronkan dengan ucapan muadzin as-salatu khairum minan naum. Sama atau tidak? Sama. Dari sisi inilah kebanyakan para ulama menganggap bahwa as-salatu khairum minan naum di azan yang pertama dari salat subuh. Namun kalau para jamaah lebih condong untuk dibaca di azan yang kedua, silahkan. Namun yang lebih dekat seperti yang saya sampaikan tadi adalah di azan yang pertama. Dan tidak ada nas yang baku dalam hal ini yang menjelaskan apakah itu di azan yang pertama atau di azan yang kedua. Baik, Allahu a'lam bishawab. Dengan ini kita selesai dari membahas tentang azan dan iqamah. Kalau berkaitan dengan lafaz-lafaz, tentunya di sana ada beberapa lafaz-lafaz tambahan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti dalam keadaan hujan, dalam keadaan dingin, ya, atau lain sebagainya. Itu akan kita bahas di akhir pembahasan nanti. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua terkait dengan adab al-muadzin. Bagaimana seorang muadzin di dalam dia azan. Di sana ada beberapa adab disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah an yakunal muadzin mutatahhiran. Seorang yang dia azan itu dianjurkan untuk dia dalam keadaan bersuci. Wudu dulu. Walaupun ini adalah hukumnya sunnah, tidak sampai kepada tingkatan wajib, tetapi ini adalah adab yang sangat dianjurkan. Dia akan membaca kalimat-kalimat tauhid, akan membaca zikir. Seandainya dia dalam keadaan berwudu, maka itu lebih bagus. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh para ulama di dalam azan yatamahhal fi alfadil azan. Di dalam melafazkan azan itu yatamahhal. Yatamahhal itu tidak terburu-buru. Beda dengan iqamah. Iqamah itu dianjurkan untuk cepat dibaca. Tidak perlu dilamakan. Tetapi dalam azan dianjurkan seorang membaca dengan tamahul. Makna tamahul adalah dibaca dengan penuh penghayatan,
Tidak terburu-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Cepat sekali dia azan. Tidak seperti itu. Walaupun itu boleh-boleh saja, tetapi dia hayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan. Lalu dia sambung lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Adab disebutkan oleh para ulama. Kenapa seperti itu? Agar orang yang mendengar azan, suara bias dia azan itu semakin jauh, semakin didengar oleh orang. Sisi lain, orang yang akan membaca doa setelah bacaan muadzin dalam membaca doa dalam azan itu bisa terkejar. Kan akan kita sebutkan nanti. Kita disunahkan untuk membaca seperti yang dibaca oleh muadzin. Kalau kita menggunakan dengan cara yang ekspres, kilat, gimana orang nanti akan mengikuti bacaan azan kita? Itu illah yang disebutkan oleh para ulama dalam adab yang kedua. Adab yang ketiga, wa yakuna dzalika jazman. Yang dimaksud dengan jazman adalah kita membaca waqaf azan itu dengan jelas. Membaca waqaf azan itu dengan jelas. Itu makna jazman yang disebutkan oleh para ulama. Ini disebutkan oleh Imam Al-Mardawi di dalam buku beliau. Baik. Maksudnya bagaimana? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya para ulama menjadikan kata-kata Allahu Akbar itu satu kata. Allahu Akbar kedua satu kata. Nah, tidak dianjurkan untuk disambung empat-empatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak dianjurkan seperti itu. Tetapi berhenti. Nanti dalam syahadat begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan disambung lagi. Berhenti setiap waqaf kita berhenti. Ini adab. Dan disebutkan oleh para ulama, hikmahnya adalah tadi. Orang dalam membaca doa yang mengiringi muadzin bisa membaca dengan sempurna. Adab yang ketiga disebutkan oleh para ulama, dianjurkan dalam azan itu di tempat yang tinggi. Berdiri dan dia menghadap kiblat. Di tempat yang tinggi, satu. Kedua berdiri, ketiga menghadap kiblat. Karena ini adalah adab. Kalau seorang melakukannya tidak dengan seperti ini, ya sah-sah saja azan. Ada orang yang dia azan bukan di tempat yang tinggi, di dalam masjid tanpa pengeras suara misalnya. Atau ada orang yang azan sambil duduk. Sah atau tidak azannya jamaah? Sah. Ada orang yang dia azan tidak menghadap kiblat, tapi dia menghadap putar-putar. Sana sini agar kedengar semua alasannya. Sah atau tidak azannya? Sah. Tidak perlu diulang. Tetapi yang afdal adalah tiga itu. Dia azan di tempat yang tinggi dengan berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Di sana ada riwayat dari Abu Daud rahimahullah dengan sanad yang sahih bahwa Bilal ibnu Rabah kalau beliau azan itu beliau azan ala sathim ra'ah min Bani Najjar. Kalau mau azan Bilal itu naik di atas atap rumah wanita dari suku Najjar. Baituha min atwali baitin haulal masjid. Rumah dia adalah rumah yang paling tinggi di sekitar masjid. Coba bayangkan para jamaah yang saya muliakan. Ini yang dilakukan oleh Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan di dalam riwayat yang lain di situ disebutkan kalau Bilal ibnu Rabah ketika azan, saya ulangi, Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdur Rabbih ketika beliau bermimpi melihat malaikat yang azan. Malaikat itu azan mencontohkan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Malaikat yang dilihat oleh Abdullah ibnu Zaid ketika beliau bermimpi, itu malaikat mencontohkannya sambil berdiri, sambil menghadap ke arah kiblat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka ada dalilnya. Tiga sifat itu semuanya ada dalilnya. Yang jadi masalah di sini, pada zaman sekarang ada pengeras suara. Para ulama mereka mengatakan bahwa pengeras suara itu bisa menjadi pengganti disunahkannya azan di tempat yang
tinggi. Bahkan azan di tempat yang tinggi ini dengan pengeras suara akan menjangkau sekian jarak yang jauh dibandingkan dia azan di atas tempat yang tinggi. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya menara dalam setiap masjid tergantung fungsinya. Kalau menara itu tujuannya apa menara? Ya, kalau masjid ya harus ada menara. Demikian para jamaah, betul atau tidak? Ya, kalau masjid harus ada menara. Enggak, kita orang Aceh ini di sini. Anggapan kita, anggapan masyarakat kita, kalau masjid kan harus ada menara ya. Baik, ini anggapan sah-sah saja. Tetapi pembuatan menara, ya, pembuatan menara, kalau tidak diletakkan di atas menara itu speaker agar suaranya menggema, didengar oleh orang yang butuh mendengar suara azan, maka tidak ada faedahnya. Kalau tidak dipasang itu, untuk apa terus menara? Kecuali kalau orang mau azan naik ke atas menara, bolehlah. Tapi kalau menara sebatas hiasan saja, maka itu kurang faedahnya. Tetapi kalau kita letakkan mic toa di atas misalnya, orang bilang toa ya, di menara itu sehingga suara jangkauannya lebih luas, masyarakat di kampung itu semua tahu kalau sudah masuk waktu azan, maka ini tidak jadi masalah. Artinya pembuatan menara tidak sampai kemudian seorang menghukumi ini bid'ah atau ini melanggar sunnah dan lain sebagainya. Walaupun Nabi SAW tidak membangun menara di masjid beliau, tidak membangun menara. Kalau beliau mau membangun bisa atau tidak kira-kira para jamaah? Bisa. Tetapi Bilal menggunakan apa yang sudah ada dari rumah yang paling tinggi wanita dari suku Najjar ini. Allahu a'lam shawab. Baik. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat disebutkan oleh para ulama menjadikan kedua telinganya itu menjadikan kedua jari telunjuknya di dalam telinga. Ya, kalau kita azan itu kita disunahkan gini jamaah. Kenapa demikian? Itu yang dilihat oleh Abu Juhaifah ketika Bilal ibnu Rabah azan. Kenapa azan itu kembalinya kepada Bilal ibnu Rabah? Kenapa azan itu kembalinya kepada Bilal ibnu Rabah? Karena dia yang mendapat rekomendasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi Abu Juhaifah ini melihat Bilal ibnu Rabah ketika azan, atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isbi'ahu fi udhunih. Jadi Bilal ibnu Rabah kalau beliau azan itu, mulut beliau itu putar. Dan kedua jari telunjuknya di telinganya. Nanti akan kita sebut bahwa berpalingnya mulut beliau dan wajah beliau ke kanan ke kiri dalam membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Tidak dalam semua azan. Artinya tidak dalam semua azan Allahu akbar sambil lihat kanan kiri, enggak. Di dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah saja. Demikian. Ini adab yang keempat. Jadi kita kalau bisa masukkan. Para ulama menyebutkan kenapa perlu dimasukkan ke dalam telinga. Tujuannya agar mampu mendorong suara dengan lebih keras. Walaupun kadang sebagian orang formalitas aja. Bukan di telinga tapi di pipinya ditaruh. Biar nggak ada orang yang lihat. Ini ya. Kadang seperti itu. Tapi khair insyaAllah. Ini hanya sebatas adab sunnah. Tidak sampai kepada tingkatan wajib dan lain sebagainya. Baik. Ini adab yang keberapa tadi? Keempat. Adab yang kelima. Ketika seorang azan, dia disunatkan untuk disunatkan untuk memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri ketika membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Baik, di dalam hadis Abu Juhaifah yang tadi kita baca terdapat riwayat yang lebih jelas. Falamma balagha hayya 'alas shalah hayya 'alal falah lawa unuqahu yaminan wa shimalan wa lam yastadir. Bilal ibnu Rabah ketika azan membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, beliau memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Dan beliau tidak berputar, bukan muter wajahnya, tetapi hanya memalingkan kanan dan kiri. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adab yang sering dilihat atau tidak oleh jamaah? Sering ya? Alhamdulillah sering. Cuman kadang salah praktek.
Kenapa demikian? Karena yang dilihatkan oleh Bilal itu bukan yang ketika beliau berpaling kanan kiri, bukan badannya, tetapi kepalanya, lehernya, bukan badannya. Kebanyakan muadzin ketika dia membaca hayya 'alas shalah, ya kan? Badannya ikut geser kanan. Ya atau enggak? Yang azan lah, kalau yang azan tahu. Yang benar itu bukan badannya, bukan dadanya, tetapi lehernya saja, wajahnya saja. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Wajahnya aja. Sedangkan ininya tidak, badannya tidak. Ini yang benar. Walaupun kalau dia ingin hadap sana, hadap sini ya boleh-boleh saja. Artinya tidak sampai kepada tingkatan haram. Kan ini adab. Adab itu anjuran saja, jamaah. Nah, para ulama mereka di dalam menyebutkan hadap kanan dan ke kiri di saat azan ada beberapa tata cara. Ada beberapa tata cara. Pertama, menghadap ke kanan di dalam pembacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Lalu ke kiri, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kiri. Hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Ini dua cara yang disebutkan oleh para ulama. Semuanya boleh. Mana yang dia mudah untuk mempraktekkan, hayya 'ala. Silahkan dia mempraktekkan. Baik, ini adab yang kelima. Adab yang keenam, yu'adzin fi awalil waqti. Azan dianjurkan dilakukan di awal waktu. Kapan masuk waktu, langsung azan. Ini berlaku para jamaah manakala seorang ingin mengakhirkan sholat. Sholat apa yang kita disunatkan untuk diakhirkan? Ada dua itu kemarin. Sholat Isya dan Zuhur. Baik, misalnya yang paling mudah sholat zuhur ya. Atau sholat isya. Kalau zuhur kan terikat dengan panas tidaknya ya. Kalau mendung ya kita dianjurkan untuk disegerakan. Kalau panas baru diakhirkan. Kalau sholat isya apapun ceritanya afdolnya diakhirkan. Ada suatu komunitas yang mereka ingin sholat malam sholat isya di pertengahan malam. Apakah azannya di pertengahan malam? Jawabannya tidak. Azannya di awal malam. Azannya di awal malam. Nanti mereka kumpul langsung qomat. Tidak perlu azan lagi. Itu dia kasus yang terjadi. Ya, kasus yang terjadi. Sebagian daerah seperti yang pernah saya ceritakan, ada yang mereka menunda waktu asar setengah jam dari waktu awalnya agar orang yang pulang dari sawah mereka mandi dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi maka azannya tetap di awal waktu walaupun kumpulnya nanti 30 menit selanjutnya. Baik, itu para jamaah. Ya. Oleh karena itu, Jabir ibn Samurah radhiyallahu an mengatakan kana Bilal la yuakhirul adzan 'anil waqt. Bilal ibn Rabah itu tidak pernah mengakhirkan azan dari waktu yang ada. Tidak menunda. Kata Jabir ibn Samurah, kapan masuk langsung azan, kapan masuk langsung azan. Walaupun sholatnya itu mundur. Mungkin para jamaah ada yang pernah memperhatikan di Masjid Nabawi. Terkhusus ketika ikut pengajian antara maghrib dan isya. Biasanya banyak para ulama yang mereka mengisi pengajian di Masjid Nabawi. Itu kan antara azan dan iqamah lama ya, jamaah ya. 20 menit kurang lebih. Lamalah yang penting. Karena ingin menghabiskan waktu yang ada. Ketika azan berhenti, azannya di awal waktu. Ketika azan berhenti. Lalu setelah selesai azan disambung lagi pengajiannya. Disambung lagi pengajiannya. Sampai tanya jawab dan lain sebagainya, qomat baru selesai. Ini yang terjadi di sana. Dan ini tentunya yang lebih afdal. Tetapi kalau misalkan kayak kita di sini ya, kalau tepat waktu nanggung, kalau azan dulu juga nanggung, sehingga mundur sedikit misalnya, itu tidak jadi masalah. Ini kan sebatas adab. Mana yang afdal. Tetapi kalau kita mengacu kepada dalil, lebih utama seorang masuk waktu azan. Begitu para jamaah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini adalah adab yang keenam. Adapun iqamah, rubbama akhara al-iqamata syai'an. Dalam iqamah
diakhirkan sedikit. Adab yang keenam atau ketujuh dalam muadzin, an yakunal muadzin qawiyas saut. Azan itu, orang yang azan harus suaranya lantang. Qawi itu lantang, bukan merdu. Kalau dilihat merdu, tidak seperti itu yang dipilih oleh Nabi SAW. Ketika para sahabat Rasul SAW sudah masuk waktu salat, Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi itu kan yang bermimpi melihat malaikat mengajarkan azan, iya kan? Tetapi Rasul SAW tidak menyuruh Abdullah bin Zaid untuk azan, padahal dia yang bermimpi langsung. Tetapi Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, kum ma'a Bilal, berdiri kamu ke Bilal, fa'alqih alaih ma ra'ait, sampaikan kepada Bilal apa yang kamu lihat dalam mimpi. Fal yu'adzin bih, agar Bilal bisa azan dengan bacaan itu. Apa kata Nabi? Fa innahu anda sautan minka, karena Bilal ibnu Rabah itu anda, makna anda adalah aqwa sautan mink, lebih kuat bacaannya, lebih keras suaranya daripada engkau. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya dipadu antara suara yang keras dengan suara yang indah, maka itu lebih bagus. Tadi ada satu lagi sahabat yang dia juga meriwayatkan sifat azan. Siapa namanya tadi para jamaah? Ada satu lagi sahabat yang meriwayatkan sighah atau lafaz azan. Siapa itu tadi namanya? Abu Mahdzurah. Kenapa Abu Mahdzurah itu menjadi muadzinnya Nabi SAW selain Bilal? Di dalam riwayat yang sahih disebabkan karena Abu Mahdzurah itu suaranya indah dan disukai oleh Nabi SAW, sehingga diajarkan oleh Nabi tata cara azan, dan Abu Mahdzurah azan dengan azan yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi kalau ada orang suaranya lantang kemudian merdu, itu lebih bagus. Jadi masalah kalau yang satu lantang, yang satu merdu. Lantang lurus saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalkan seperti itu. Yang ini azannya dengan lebih kecil tetapi enaklah didengar gitu. Kira-kira mana yang dipilih para jamaah? Faiz? Yang merdu. Kenapa pilih yang merdu, guys? Udah ada mic ya, udah ada mic. Kalau kita melihat, ya mungkin latar belakang berbeda ya. Kalau orang-orang Arab, ya kayak kita misalkan pernah di Yaman dulu, mereka kalau mendengar orang Indonesia azan, syahadat, tahu mereka. Azan apa ini? Mereka menganggap seperti itu, karena mereka azannya polos-polos saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kayak gitu mereka azannya. Ya kan pernah dengar para jamaah mungkin di sebagian masjid-masjid di Mekah atau Madinah kalau lagi umroh atau haji, terus. Kalau pas datang orang Indonesia azan, ya Allah, apa ini azan? Lama kali azannya, kata mereka. Dan anehnya di tempat kita belajar ya, justru yang menjadi muadzin orang Indonesia. Allah alam bisawab. Yang jelas begitu. Artinya kalau seorang suaranya keras atau dengan adanya mic dia bisa menyampaikan kepada suara yang jauh dan dia merdu, maka itu yang lebih bagus. Gitu. Artinya pada saat sekarang suara keras atau tidak keras variasi ya, relatif ya. Karena sudah ada pengeras suara. Keras atau tidak relatif karena sudah ada pengeras suara. Allahu a'lam bishawab. Baik, dengan ini insyaallah kita cukupkan, akan kita sambung biidznillah pada majelis yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.